Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Pubiantoro dengan NIM 2407074, kelas B24, prodi TMIP. Di sini saya akan menyelesaikan tugas fisika, yaitu menjawab pertanyaan dari pertanyaan UTS. Jadi soal UTS-nya itu adalah gesek antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan benda miring adalah 0,2, maka pertanyaannya adalah gambar gaya yang bekerja pada benda A dan B. Jadi gaya-gaya yang ada pada gambar tersebut adalah yang pertama tuh Newton, sini N, kemudian ini pada benda B ya, ini benda B, ini benda A, terus yang ini seharusnya putus-putus, ini salah buat, harusnya putus-putus. Mana di sini ada WB sin 37 karena sudutnya 37. WB sin 37 derajat. Kemudian di sini WB cos. Ini WB cos 37. Kemudian di sini ada WB. Ini WB-nya. WB. Kemudian di sini ada gaya geseknya. Ini gaya gesek. Gaya geseknya F, S atau FK. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali antara benda A dan benda B. Tegangan tali. T, dan sini T. Kemudian sini yang benda A-nya jadi WA. Ini kan WP, ini WA. WA. Jadi itulah gaya-gaya yang ada pada soal nomor 4. Kemudian di sini saya akan menjawab dari pertanyaan B. Besar gaya berat A dan B. Nah, untuk mencarinya itu kita menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Sini B pakai rumus W sama dengan M kali G. Berarti karena sini W, kita nyari A dan B. Terus kita WA sama dengan massa A kali gravitasi, sama dengan kita gravitasinya pakai yang 10. Massa A-nya kan 5 kilo. Jadi kita buat 5 dikali 10 sama dengan 50. Satuannya Newton. Terus kita cari yang benda B. Berarti WB sama dengan massa B dikali gravitasi, sama dengan tadi berat benda B 4 kilo. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Kemudian di sini menjawab pertanyaan C. Besar gaya normal pada benda A dan B. Diketahui bahwasannya benda A di sini tidak menyentuh permukaan. Jadi dia
tidak ada gaya. Jadi kita kasih Na sama dengan 0 Newton. Gaya normal A sama dengan 0 Newton. Kemudian yang B, di sini kita mencari gaya normal benda B. Cara mencarinya F Y sama dengan 0. 0 itu diam. Gaya normal WB cos 37 sama dengan 0. N sama dengan WB cos 37 sama dengan, karena tadi kita ketahui bahwasannya gaya ini 40 Newton. Apa tadi? Yang dia pertanyaannya. Besar gaya beratnya 40. Jadi 40 dikali cos 37. Cos 37 itu 0,8 sama dengan 40 dikali 0,8 sama dengan 32 Newton. Jadi gaya normal B sama dengan 32 Newton. Kemudian kita cari jawaban D. Besar gaya gesek benda B. Karena di sini kita tidak mengetahui bahwasannya benda ini bergerak atau diam. Jadi kita di sini nyari kita cari satu-satu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kita cari aja semuanya. Ini D. Karena kita belum mengetahui bahwasannya benda ini bergerak apa atau diam. Rumusnya F itu ini S-nya mana nih? Statis, ini statis. Gesek statis sama dengan S N. Jadi kita buat sini 0,5 dikali kan kita udah mengetahui bahwasanya di sini gaya normalnya 32. Jadi N ini kita buat 32 sama dengan 16 Newton. Kemudian kita cari lagi gaya gesek kinetis. Rumusnya F K sama dengan K dikali N sama dengan, kita ketahui bahwasannya di sini 0,2 dikali 32 sama dengan 0,2 dikali 32 sama dengan 6,4 Newton. Terus A, B, C, D. Karena sini kita mengetahui bahwasannya berat tuh lebih berat benda A ketimbang benda B. Jadi kita asumsikan bahwa kita tahu bahwasanya karena benda A lebih berat daripada benda B, jadi benda A ini turun ke bawah dan benda B
naik ke atas. Jadi kayak kecenderungan arah geraknya itu apa nggak? Kecenderungan gerak sistem benda A turun ke bawah, turun ke bawah karena dia lebih berat daripada benda B. Benda A turun ke bawah, sedangkan benda B naik ke atas, naik ke atas. Tuh. Jadi ini jawaban dari pertanyaan E. Di sini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan F. Percepatan gerak sistem. Di sini kita tidak tahu bahwasannya benda ini bergerak atau diam. Jadi di sini kita asumsikan bahwasannya benda itu diam. Jika benda itu diam, maka nilai yang akan kita cari itu pasti 0. Jadi di sini asumsikan benda A dan B diam. Jadi rumusnya tuh H Newton sama dengan sigma F nya 0. Jadi kita tinjau benda A. Tinjau benda A. Kita tinjau benda A. WA T sama dengan 0. Itu WA sama dengan T. WA jadi kan 50, benda A 50 di 50, T-nya tegangan. Itu kita tinjau lagi benda B. Tinjau benda B. Nah, sama. Karena di sini di benda B ada WB sin 37. Jadi di sini kita tambah sin 37-nya. Jadi T sama dengan WB dikali sin 37 dikurang gesek sama dengan 0. Dan 50 dikurang 40 sin 37 sama dengan 0,6 dikurang 16 dengan 0. Kita kali dulu 40 dikali 0,6 50 dikurang 40 kali 6 itu 24 kurang 16. Sini sama dengan 0. 50 dikurang 24 dikurang 16. Dikurang 16 hasilnya 10. 0. Jadi benda A dan B ada nilainya. Jadi kalau asumsi bahwasannya benda ini diam, ini salah. Asumsi benda A dan B itu diam salah. Jadi kita buat lagi asumsi bahwasannya benda ini bergerak.
karena benda ini diam pasti kalau asumsinya salah, asumsi bahwasannya benda ini diam salah, berarti benda ini bergerak. Untuk memastikannya kita harus mencarinya. Loh, kertasnya habis lagi. Oh, nggak ada. Asumsi bahwasannya benda ini bergerak. Pertama kita tinjau dulu benda A. Tinjau benda A. Tinjau benda A. Sini kita menggunakan rumus Oke. Sekarang substitusikan persamaan 2 dengan persamaan 1. Jadi 50 dikurang T sama dengan 50 kali A. 50 kurang 4A tambah 30,4 sama dengan 5A. Tambah 30,4 sama dengan 5A. Kemudian 4A-nya kita pindah ke sini. 5A tambah 4. Karena desa. Kemudian di sini 50 dikurang 30,4 sama dengan 50 dikurang 30,4 19,6 5A tambah 4A sama dengan 9A sama dengan, jadi kita bagi 19,6 per 9A sama dengan 2,1 A. Satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi asumsi bahwasannya benda A dan B itu bergerak itu benar. Kalau asumsi benda A dan B diam itu salah. Jadi benda ini bergerak. Oke, di sini lanjut lagi ke pertanyaan G. Tegangan tali yang digunakan. Di sini persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Tadi persamaan 2 substitusikan ke persamaan 1. Jadi T sama dengan 4A tambah 30,4 sama dengan 4. Di sini kan kita sudah tahu bahwasannya A-nya ini 2,1. Jadi buka kurung 2,1 tutup kurung tambah 30. Nampak nggak? Aduh, nggak nampak. 30,4. Hasilnya 8,4. 4 kali 2,1 8,4 tambah 30,4. Hasilnya 38,8. Itu tegangan tali yang digunakan 38,8 Newton.
Tuh. Baik, segitu saja jawaban dari pertanyaan tersebut. Jika saya mohon maaf jika dalam penjelasan masih banyak yang salah karena saya belum terlalu memahaminya. Jadi ini adalah bukti bahwasan saya mengerjakannya. Ini baik, segitu saja dari saya. Jika ada salah kata atau banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.